Artinya apa sih? Artinya teman-teman semakin teman-teman memahami tentang kebutuhan nutrisi di setiap periode atau fase ternak, teman-teman akan bisa memaksimalkan potensi ternak tersebut. Jumpa lagi dengan saya Wahyu dari tim Edu Ternak. Teman-teman yang mungkin belum subscribe YouTube Edu Ternak, silahkan teman-teman bisa subscribe YouTube Edu Ternak dan bisa gabung juga di grup WhatsApp yang ada di link bio ya, di deskripsi. Nah, kali ini kita akan sedikit berbagi seputar pakan yang terbaik untuk domba itu seperti apa. Jadi setelah saya pelajarin banyak peternakan yang memiliki seni dalam beternak, terutama dalam hal pakan. Seninya itu setiap peternak beda-beda. Ada yang memanfaatkan limbah pertanian yang ada di sekitarnya, ada yang sengaja menanam hijauan pakan ternak dengan tujuan sebagai bank pakan utama. Ada juga yang beli ya, pakan beli, jadi hijauan beli, bahan baku konsentrat beli dan sebagainya. Intinya dalam hal mendapatkan bahan baku pakan ternak, setiap peternak beda-beda. Teruntuk juga tentang formulasi pakan. Nah, ini yang menarik adalah pakan yang terbaik untuk domba itu seperti apa. Jadi yang perlu kita pahami yang pertama adalah yang namanya domba itu kan hewan ruminansia ya, dimana domba itu memiliki 4 perut, dimana perut yang utama ketika dia udah dewasa adalah perut rumen. Rumen ini seperti bunker, jadi tempat dimana untuk fermentasi pakan. Jadi ketika pakan itu masuk ke ke dalam ke rumen, maka di situ akan difermentasi oleh mikroba yang ada di rumen. Artinya teman-teman harus atau wajib menyediakan hijauan, entah itu hijauan itu berupa hijauan segar ataupun berupa hay. Bahkan mungkin kalau di sekitar jenengan ada yang namanya limbah pertanian, nah itu bisa juga digunakan sebagai bahan baku sumber seratnya. Jadi serat itu wajib Pak, serat itu wajib untuk ternak ruminansia. Karena pengalaman saya pribadi, saya pernah juga tidak menyediakan serat sama sekali untuk ternak ruminansia, dan ternyata efeknya dia akan mengalami yang namanya asidosis. Jadi asidosis ini dia karena terlalu banyak karbohidratnya, seratnya kurang, bianya kurang, akhirnya dia mengalami asid atau asam. Jadi perut rumennya itu dia asam. Harusnya dia itu netral, harusnya di angka netral, jadi gak terlalu asam lah gitu. Nah, penetralannya sendiri itu ya ketika ternak itu ngunyah, ketika dia ngunyah akan menghasilkan saliva. Nah, saliva ini dia berfungsi sebagai buffer atau sebagai penetral pH lah, kayak gitu. Nah, balik lagi, jadi ternak domba itu punya fase ya, punya periode. Nah, periodenya di sini itu mulai dari cempe ya, kita ngomongin mulai dari cempe dulu. Cempe usia 0 hari sampai 7 hari dia itu mendapatkan nutrisi berupa kolostrum. Nah, kolostrum ini selain sebagai nutrisi utama, dia juga memiliki sifat kekebalan. Jadi kolostrum ini dia sangat padat nutrisinya. Dimana selain itu efek kekebalannya itu juga sangat-sangat membantu supaya si cempe ini survive. Artinya gini,
cempe ini sebenarnya dia hewan yang rentan sekali mengalami sakit karena dia tidak punya yang namanya kekebalan tubuh. Jadi kekebalan tubuh itu dia bisa mulai diproduksi ketika usia sekitar 3 mingguan ke atas. Jadi organ yang memang untuk sebagai produksi kekebalan ini mulai berkembang dan berproduksi itu di usia 3 minggu. Sehingga di 1 sampai 3 minggu pertama itu kekebalannya di cover dari kolostrum tadi. Makanya teman-teman kalau misalkan punya cempe dan mungkin cempenya lahir banyak, induknya tidak mencukupi untuk kolostrumnya, maka sebaiknya ditambah kolostrum. Tambah kolostrum kayak gitu. Kemudian setelah fase kolostrum ini, cempe ini masuk ke dimana dia mendapatkan susu ya, dia mendapatkan susu. Jadi nutrisi yang utama ya susu. Susu ini memang pakan terbaik untuk cempe, dimana daya cernanya sangat tinggi, nutrisinya sangat-sangat bagus, imbangan protein dan energinya cukup bagus, padat lah intinya. Kalau teman-teman memaksimalkan pemberian susu secara jumlahnya, maka otomatis cempe itu pertumbuhannya bisa maksimal. Artinya gini, kita bahasakan gini, usia 1 minggu sampai usia 3 minggu aja dulu. Itu kalau teman-teman ngasih susunya 1 liter, dia akan menghasilkan pertambahan bobot sekitar di 125 gram per hari. Itu perharinya segitu. Artinya semakin dia susu itu semakin total solidnya lebih tinggi, itu potensi gennya lebih tinggi. Jadi apa ya, teman-teman nggak usah khawatir soal ketika kita ngasih susu banyak itu apa nggak rugi ya gitu. Nah itu jangan khawatir karena memang tingkat konversinya dari susu menjadi daging atau menjadi pertumbuhan si cempe tadi itu bagus sekali. Makanya semakin teman-teman mencukupi kebutuhan si cempe ini, maka cempe ini potensi gennya lebih tinggi kayak gitu. Nah kemudian di usia 3 minggu, usia 3 minggu teman-teman bisa mulai, atau usia 2 minggu lah, bisa mulai diberikan yang namanya crab feed. Crab feed itu sebenarnya kayak empasi ya, teman-teman sinau di apa namanya di bayi itu kan ada yang namanya empasi ya, makanan padat lah. Itu proteinnya itu kisaran di minimal 20%, range-nya antara 20 sampai 23% teman-teman. Karena kita gambarannya gini, susu itu sebenarnya kalau dikeringin itu kadar proteinnya sekitar 25%. Lah seiring berjalannya waktu, cempe kan otomatis kan kebutuhan proteinnya kan semakin turun ya, semakin turun. Jadi dari 25% tadi jadi 23%. Itu kalau teman-teman bisa membuat crab feed dengan protein 23% atau minimum di 21% lah kayak gitu. Itu sampai nanti lepas sapi. Nah, sampai lepas sapi. Nah, setelah lepas sapi nanti selang 1 bulan lepas sapi, teman-teman mulai ganti konsentrat. Nah, ganti crab feed tadi dengan spek yang lebih rendah. Misalkan speknya di 20% misalkan, atau nggak gitu di 18% proteinnya. Itu untuk yang bahasanya pakan komplit lah gitu. Nah artinya apa sih? Artinya teman-teman semakin teman-teman memahami tentang kebutuhan nutrisi di setiap periode atau fase ternak, teman-teman akan bisa memaksimalkan potensi ternak tersebut. Contoh misal ketika domba bunting tua dengan kondisi janin lebih dari 2 ekor, itu kalau teman-teman tidak menguasai kebutuhan nutrisinya dia, maka nanti yang cempe yang lahir itu kecil. Cempe yang lahir kecil, produksi susunya nggak bisa banyak. Tapi kalau teman-teman menguasai itu, ketika di kebuntingan 4 bulan menuju ke 5 bulan, teman-teman push dengan pakan yang paling berkualitas.
Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama adalah supaya ambingnya bisa membesar dengan optimal. Nah, yang kedua, kolostrum bisa diproduksi dengan maksimal. Nah, yang ketiga, janin bisa tumbuh dengan optimal. Jadi pertumbuhan janin itu yang paling cepat itu ketika di usia 4 bulan sampai 5 bulan. Di situ. Jadi ketika teman-teman tidak menguasai di situ, itu nanti efeknya ketika indukan melahirkan, cempenya kecil-kecil. Nah, kayak gitu. Nah, setelah si induk tadi melahirkan, kan dia harus ada yang namanya recovery ya. Recovery itu yang dimaksud adalah recovery organ reproduksinya. Jadi karena organ reproduksinya ini kan selama 5 bulan itu diisi oleh janin lah. Ibaratnya itu agar si kantongnya atau tempat berkembangnya janin ini siap lagi untuk dibuat perkembangan janin lagi, dibuat dikawinkan lagi, maka teman-teman harus mencukupi nutrisi tersebut di situ. Nah, masa recovery atau bahasanya fase nifas ya. Fase nifas itu sekitar 30 hari untuk domba. Jadi selama fase nifas itu fase recovery organ reproduksi sampai dia normal kembali. Setelah normal kembali, teman-teman bisa mulai dikoloni induknya dan dia bisa dikawinkan kembali. Tapi kuncinya ketika dia masuk kandang kawin itu kuncinya ada di BCS. Jadi kalau BCS-nya itu masih rendah di bawah 3,3 ya, itu alangkah baiknya di flushing dulu. Makanya ketika ada beberapa kandang itu ketika habis melahirkan, jika kondisi induk ini BCS-nya rendah, maka sama dia push terus itu sampai 1 bulan. Itu kan nanti body score-nya udah bagus. Nah, ketika body score-nya udah bagus, itu kan juga diimbangi sama produksi susu yang melimpah untuk si cempe. Nah, setelah bagus, dia nanti mulai dikoloni lagi dengan pejantan, dengan harapan nanti ketika birahinya itu bagus. Birahi bagus itu kan ya kelihatan lah dari sisi abu hangatnya, terus dari sisi siklusnya, terus dari sisi aman tidak infeksi kayak gitu. Itu kemudian yang penting juga itu perkembangan ovum ya, perkembangan telur. Perkembangan telur itu gini, ketika si domba ini dia potensialnya adalah prolific itu kan dia beranak lebih dari 1 ya. Itu kalau kita push dengan pakan yang baik, maka dia akan menghasilkan telur dengan tingkat kematangan yang rata. Sebenarnya gini, setiap kali siklus birahi itu telur yang dihasilkan itu sebenarnya banyak, cuma ukurannya beda-beda. Nah, ketika ukurannya ini bisa optimal, ibaratnya ini kecil ya, segini misalnya kecil, segini optimal misalkan. Nah, kalau menghasilkan telur yang optimal segini ada 3 misalkan, maka ketika dia kopulasi atau ketika si sperma ini ketemu sama ovum ini, maka potensial janin yang dihasilkan itu ada 3 ekor. Nah, kayak gitu. Jadi semakin kita memenuhi kebutuhan nutrisi si induknya tadi, maka potensi dia menghasilkan janin banyak itu lebih tinggi. Itu jadi penting banget agar ya di fase-fase yang tadi, fase bunting tua, fase laktasi awal bulan, 1 bulan pertama misalkan, itu kalau kita kasih pakan yang berkualitas, si cempe dengan bisa tumbuh optimal, dia bisa birahi dengan normal, kawin menghasilkan janin yang banyak, menghasilkan embrio yang banyak kayak gitu lah. Gambarnya seperti itu. Nah, itu nanti ketika sudah masuk bunting, ya pakannya pakan biasa. Nah, ibaratnya pakan biasa itu gini, dia bisa naik katakan per harinya 30 gram lah. Jadi kalau sebulan berarti sekitar 1 kiloan lah. Nah, kayak gitulah gambarannya.
Jadi nggak perlu yang naik terlalu tinggi, itu nggak perlu. Kecuali teman-teman memang mau menggemukkan, nah itu beda lagi. Karena pada intinya untuk masalah induk, setiap fase induk tadi ada yang fase kering, ada yang fase breeding, ada yang fase laktasi tinggi, ada yang fase laktasi rendah. Nah itu dia memerlukan body score yang ideal. Jadi ada gambarannya lah, ada pedomannya untuk yang misalkan posisi breeding atau kawin itu body score-nya harus ideal di angka 3. Jadi teman-teman juga harus menguasai yang namanya body score. Tidak sebatas menguasai ilmu nutrisinya, tapi juga sebatas juga harus paham tentang body score. Jadi ketika ternak ini body score-nya sekian, untuk ningkatin misalnya 1 poin ya, itu butuh berapa lama dengan spek pakan seperti apa. Nah itu teman-teman bisa setting di situ kayak gitu. Nah, soal konsep pemberian pakan itu kembali ke wilayah masing-masing. Kalau untuk breeding saran saya memang sebaiknya harus tanam hijauan yang banyak. Karena apa? Karena ya breeding itu fasenya panjang, breeding itu lama, 5 bulan itu untuk bunting, kemudian 3 bulan sapi ya, kemudian fase ya all tadi lah itu sekitar 8 bulan, dan itu pun cempenya juga ketika usia 3 bulan kan harus dibesarin lagi sampai 3 bulan ya. Jadi total 5 bulan tambah 6 bulan, 11 bulan. Jangkanya panjang, sehingga alangkah baiknya teman-teman harus punya bank pakan. Bank pakan ini berupa hijauan yang banyak. Anggap aja teman-teman misalkan mau nanam rumput, anggarkan per 1 ekor domba betina yang udah dewasa itu sekitar 60 meter persegi atau sampai 100 meter persegi. Itu insya Allah turah-turah, sehingga untuk kebutuhan serat si domba tadi itu kita bisa swadesembada. Jadi nggak perlu harus beli. Kalaupun beli, teman-teman harus menakar harga yang masih terjangkau, yang masih ekonomis, itu bisa dibeli sebagai stok ketika nggak sempat ngarit atau ketika nggak punya bank pakan lebih kayak gitu. Terus soal konsentrat ya, soal konsentrat atau pakan penguat ya, yang namanya konsentrat itu kembali lagi, kalau saya konsentrat itu adalah isinya hanya protein, energi, terus energi itu berupa karbohidrat ya, terus kemudian lemak ya ada di pakan itu tadi, bahan pakan konsentrat, terus ada mineral sama vitamin. Ini aja. Itu pun untuk serat sebisa mungkin kita benar-benar ibaratnya perkecil serat kasarnya. Itu yang saya sebut sebagai konsentrat. Kecuali teman-teman mungkin bikin konsentrat versi murah. Nah, versi murah itu biasanya lebih dominan sumber seratnya, kayak kulit kopi, kayak kulit kacang, kayak rendeng kedelai, kayak kangkung kering. Nah itu serat kasar. Kayak selamper, nah itu serat kasar. Jadi kalau teman-teman bikin konsentrat, sebaiknya konsentrat sendiri, serat kering bisa dicampur sesuai dengan kebutuhan di fase ternak tersebut. Jadi ya itu tadi, ketika kita mau misalkan pembesaran sampai usia 3 bulan sampai usia 6 bulan, anggap aja 3 bulan ya. Kalau mungkin teman-teman cempenya usia 3 bulan itu bobotnya 12 kilo, kita target naik 4 kilo per bulan selama 3 bulan, kan berarti 12 kilo ya, 12 kilo tambah 12 kilo 24 kilo. Itu kalau betina sangat mungkin udah masuk untuk dipotong. Nah itu kalau misalkan untuk kebutuhan akiko ya versi paket-paket. Tapi kalau teman-teman jualnya itu untuk breeding ya, ketika usia 8 bulan lah minimal itu sudah mulai bisa dikawinkan. Artinya kalau usia 8 bulan berarti tambah 2 bulan
tambah 8 kilo berarti 24 tambah 8 32 kilo lah. Nah, itu yang menurut saya sangat-sangat ideal darah siap kawin. Nah, setelah darah siap kawin ini kita kawinkan dengan pejantan yang ukurannya sekitar 60-an kilo, atau kalau 30 kilo berat darahnya bisa juga pakai yang 70-an kilo lah, supaya nanti waktu lahiran tidak terlalu beresiko untuk si induknya dan juga cempenya kayak gitu. Artinya gini, kesimpulannya adalah pakan yang baik itu yang pasti yang palatabilitasnya bagus, yang konsisten, yang sesuai dengan fase kebutuhan ternaknya, yang sesuai dengan target pencapaian body score yang kita harapkan. Nah, mungkin itu saja dari saya. Semoga sharing ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.